Oke, kembali lagi bersama saya Mas Pur tanggal 6 Maret hari Kamis 2025 ya. Di sini perjalanan kita cukup panjang uh, untuk men-challenge diri kita sendiri, yaitu tabung 10.000 sehari, dan akhirnya mencapai target kita waktu itu 100 juta ya. Tapi ini masih target maksimalnya kemarin udah tercapai 88%, tapi karena saya alokasikan tabungan saya 10.000 per hari itu di saham, karena saham beberapa hari atau beberapa bulan ini mengalami crash. Dan kita lihat di sini termasuk Adaro, tapi disclaimer on dulu buat teman-teman, tidak ada ajakan untuk menjual ataupun membeli. Semua di sini adalah risiko dan tanggung jawab kita sendiri. Setiap apapun yang kita investasikan harus kita tahu dan ada manajemen tersendiri ya, karena setiap orang berbeda manajemen keuangan, manajemen risikonya, itu setiap orang berbeda-beda. Maka itu kita harus pelajarin dulu sesuai dengan kondisi kita sendiri. Di sini kita lihat ya, di portofolio saya di sini, karena saya menabung 10.000 per hari dan saya alokasikan semuanya ke saham dan di beberapa di Bitcoin dan altcoin sesen ya. Sebelumnya saya update terus. Di sini kita udah mencapai target 88% dari target kita 100 juta, tapi karena market lagi crash saham Indonesia ya, karena berita-berita internasional maupun di dalam negeri mengalami crash, dan kita turun, yaitu sekarang mencapai 66 juta atau 64 juta ya. Jadi 64%. Kita sisa sedikit lagi kita akan mencapai untuk 100% ya. Oke, sedikit lagi kita akan mencapai target kita 100 juta. Apakah tercapai atau tidak, kita lihat aja. Tapi di sini saya mau mengajak teman-teman, kita menabung 10.000 per hari itu konsisten. Kalau tidak konsisten berarti tidak ada lah. Kita harus konsisten lah, bagaimanapun posisi kita. Kalau tidak ya berarti tidak konsisten. Kita harus konsisten 10.000 per hari, yaitu kalau kita misalnya per hari ini 2 hari bisa, 3 hari tidak bisa, berarti itu namanya tidak konsisten. Maka oleh dari itu kita harus konsisten untuk menabung 10.000 per hari, dan dimanapun bidang kita bisa alokasikan, misalnya di kripto ataupun di saham ataupun di instrumen lain sesuai dengan risiko kita masing-masing. Dan boleh hal kita pelajarin dulu supaya kita tahu apa yang kita investasikan. Oke teman-teman, di sini kita lihat bersama ada beberapa saham yang saya beli, termasuk ada juga yang saya sudah jual ya, karena udah beberapa keuntungan. Mungkin nanti saya akan sharing di beberapa ini di saham-saham yang saya pernah jual. Ada yang memerah, ada juga yang menghijau, ada yang meroket, ada juga yang longsor. Di sini ada Adaro, ADI, BBYB, Brand, BRPT, dan lain-lain. Tapi disclaimer on ya, tidak ada ajakan untuk menjual ataupun membeli. Semua adalah resiko dan tanggung jawab kita sendiri. Ini cuma saya challenge saya sendiri. Ada Bumi juga, BRPT, Brand, termasuk ke ADI. Ini saya termasuk saham yang luar biasa, mengikuti IPO beberapa persen ya, berapa puluh persen saya jual waktu itu sudah untung, dan ini sekarang sudah hampir sama dengan harga, sama kan sempat minus, sisanya itu tidak bisa terjual karena harganya ya. Disclaimer on dulu buat teman-teman, tidak ada ajakan untuk menjual ataupun membeli, semua adalah risiko dan tanggung jawab kita sendiri. Sebelumnya kita pelajari dulu.